Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4A, 4B. Bagaimana kabar kalian? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu siap untuk belajar ya. Nah, kali ini bersama Bu Yaya, kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Ayo, seperti biasa ya, sebelum dimulainya belajar, kita membaca basmalah bersama-sama ya nak, agar Allah memberikan kita kemudahan serta kepahaman dalam pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak telah berlatih tentang langkah pukulan, tangkisan, dan tendangan dalam pencaksilat. Nah, hari ini kalian bisa berlatih keseluruhan dari gerakan tersebut ya. Anak-anak tentunya masih ingat tentang langkah pada gerakan pencaksilat ya, pada halaman 22. Nah, di sana ada langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah ke samping, lalu langkah serong ke depan dan langkah serong ke samping. Lalu ada juga pukulan-pukulan yang sudah kamu pelajari di halaman 47 ya. Nah, ada pukulan apa saja di sana? Iya, ada pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, lalu pukulan melingkar. Lalu berikutnya yang sudah kalian pelajari juga ada apa nak? Ada tangkisan ya, yang ada di halaman ya 69 ya nak ya. Nah, kalau lawan kita memukul, maka kita harus menangkis. Di sini ada tangkisan dalam, tangkisan luar, dan tangkisan atas serta tangkisan bawah. Nah, setelah itu di pencaksilat juga ada tendangan. Ya, coba kalian buka kembali halaman 93. Ada kan ya? Nah, ini kita hanya mengulang aja ya agar kalian ingat kembali. Nah, dalam pencaksilat ada tendangan apa saja, Nak? Tendangan lurus, tendangan tusuk, tendangan jejak, dan tendangan T. Nah, ini semua adalah macam-macam tendangan dalam pencaksilat. Coba kalian praktekkan ya dari langkah pukulan, tangkisan, dan tendangan. Oke? Nah, kita lanjut ya, halaman 113 ya. Oke, pekerjaan ibu temanku adalah seorang pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaannya itu? Yuk kita sama-sama ya, kita pelajari. Kalian tolong buka halaman 114 ya nak ya. Kalian baca yang bagian atasnya, ayo membaca. Oke, sudah? Sudah dibaca? Nah, itu tadi yaitu cerita ibu dari temannya siapa? Temannya Edo yang bekerja sebagai pengrajin cenderamata. Nah, Bu Guru beri contoh ya. Misalnya nih, Bu Guru punya apa? Ya, Bu Guru punya hasil karya nih dari plastik sisa minuman kemasan ya. Nah, Bu Guru lipat-lipat, Bu Guru susun jadi tempat apa nak? Iya, jadi tempat tisu. Bermanfaat kan? Dari barang bekas akhirnya menjadi barang yang bagus, yang bermanfaat juga. Oke, di sini ada pertanyaan. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Ya, ibu tersebut menghasilkan cenderamata dari barang bekas, ya nak ya. Terus, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Ya, karena untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah, ya, dan untuk menghemat sumber daya alam. Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Sikap apa, nak? Nah, sikap yang kita bisa ambil contohnya adalah sikap peduli terhadap lingkungan dan sikap peduli pelestarian sumber daya alam. Mengapa mereka peduli lingkungan? Nah, karena mereka mengambil sampah yang sudah tidak bisa terpakai, lalu mereka bisa daur ulang kembali, ya, nah ya, untuk menjadikan bahan kerajinan tentunya. Nah, seorang pengrajin barang bekas itu menggunakan barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang ya nak ya. Nih kalau sudah jadi begini nih, wah orang-orang berminat kan, ih bagus, akhirnya bisa dijual, aku mau ya, lalu menghasilkan uang ya. Nah selain itu pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Mengolah sampah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara loh nak ya. Cara yang pertama yaitu kita bisa mengurangi pemakaian ya. Mengurangi pemakaian ini dikenal dengan istilahnya yaitu reduce, mengurangi.
sebisa mungkin kita harus mengurangi penggunaan kemasan ya. Semakin banyak yang kita menggunakan kemasan barang, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Maka anak-anakku saat ini ada gerakan sampah plastik loh. Jadi saat ini kita belanja kemanapun tidak boleh membawa kantong plastik ya, tapi kita menggunakan tas nih seperti ini atau yang lainnya ya, membawa body bag sendiri ya untuk untuk pergi belanja atau bisa juga untuk keranjang ya. Jika kalian membeli minuman atau makanan ya bawa tempat makan sendiri ya, kalau bisa ya, agar mengurangi tuh penggunaan styrofoam, plastik dan lain sebagainya ya. Nah, lanjut. Nah, di sini tuh ada 3 R ditambah 1 R. Apa Bu Guru? Nah, yang pertama adalah reduce yang artinya mengurangi pemakaian. Nah, cara yang kedua adalah reuse. Nah, kita bisa memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari barang-barang yang hanya sekali pakai. Nah, hal ini dapat mengurangi untuk pemakaian barang ya, sebelum ia menjadi menjadi sampah ya. Lalu cara yang ketiga yaitu mendaur ulang. Nah, istilah ini dikenal dengan recycle ya. Recycle ya. Nah, sebisa mungkin barang yang sudah tidak berguna lagi itu bisa didaur ulang. Nah, tapi tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, termasuk kerajinan tangan tadi ya. Nah, itu awalnya sampah tapi diubah menjadi barang lain yang bisa bermanfaat. Nah, yang keempat, yaitu R yang keempat adalah yang tadi R yang ketiga ditambah 1, yaitu kita bisa mengganti ulang atau dengan istilah replace ya, mengganti. Teliti barang yang kita pakai ya sehari-hari ya, gunakan barang yang hanya gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali pakai ya. Tuh, kita ganti ya dengan barang yang bisa dipakai tahan lama ya. Teliti agar kita memakai barang-barangnya yang ramah lingkungan ya. Misalnya ganti kantong plastik dengan goodie bag ya. Membeli makanan kita membawa tempat makan sendiri ya. Itu caranya. Oke. Kalau sudah, buatlah peta pikiran berdasarkan dari teks yang tadi kita baca ya. Tadi kan mengolah sampah ya. Tadi mengolah sampah itu ada 4 ya. Yaitu apa saja? Reduce, mengurangi, reuse, memakai kembali, recycle, mendaur ulang, dan replace untuk mengganti ya. Oke, sampai di situ paham ya anak guru ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, yuk kita lanjut yuk ke halaman 118 ya. Tahukah anak-anak pekerjaan seorang kepala desa? Nah, kalian pasti tahu ya, jika mau tinggal di kota atau di desa, di sana ada kepala desa atau lurah. Nah, hal baik apa sih yang bisa kita contoh dari mereka? Yuk kita pelajari bersama-sama ya. Nah, kebetulan di sini ada Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa ya di Desa Seriwangi. Nah, Pak Tulus ingin warganya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Yuk kita cari tahu cerita tentang Pak Tulus. Silakan anak-anakku membaca dulu ya di halaman 118. Oke. Silakan. Sudah, Nak? Nah, itu tadi kisah dari Pak Tulus ya, seorang kepala desa yang membantu warganya di sekitarnya ya Nak ya. Dan ada Pak Tulus tidak lupa menegur sapa warga-warganya ya. Di sini juga diceritakan warganya ada Nenek Ijah ya. Berdasarkan cerita tadi, maka kita membuat peta pikiran berikut ini Nah. Coba buka halaman 119 ya. Di situ ada judulnya. Nah, judulnya apa tadi? Pentingnya budaya tegur sapa. Oke, tokohnya ada siapa saja? Ada Bu Ijah, ada Pak Tulus. Sifat tokohnya. Nah, sifat tokohnya kalau Nenek Ijah itu adalah sifatnya mandiri ya, karena dia hidup sendiri, terus dia bekerja sendiri di rumahnya ya. Kalau sedangkan Pak Tulus itu suka menolong. Nah, tempatnya di mana? Nah, ya tempatnya di kampung Serehwangi. Awal ceritanya apa? Nah, di awal tadi diceritakan kedekatan warga Serehwangi yang sangat Yang sangat peduli ya. Lalu Bu, akhir ceritanya apa? Akhir ceritanya yaitu
Saling tegur sapa itu memberikan apa? Membangun rasa kepedulian. Nah, kira-kira pesan moralnya apa, Bu, dari cerita tersebut? Pesannya itu yang harus apa, Nak? Harus saling membantu dalam kesulitan, kita harus saling tegur sapa, ya. Nah, terus kira-kira dari cerita tersebut hal-hal yang baik yang bisa diambil dari contoh Pak Tulis apa? Banyak ya, dia ramah ya, saling tegur sapa ya, suka membantu dengan yang lainnya. Nah, nanti anak guru silakan kerjakan halaman 120 sampai 122 yang bagian atas. Oke, ya. Nah, tentunya ini bisa kalian contoh ya. Ambil hikmahnya, yang baik-baiknya bisa kamu kerjakan. Oke, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru ingatkan kembali tugas kalian hari ini adalah buka halaman 116. Kalian kerjakan bagian atasnya saja ya. Lalu halaman 120 sampai 122 dan terakhir kalian membuat satu karya dari barang bekas. Kalian terserah mau bikin apa saja ya. Oke, Bu Guru tunggu hari ini. Nanti kalian kirim ke link pembelajaran ke lapor diri ya. Bu Guru mohon maaf jika ada kekurangan untuk penyampaian hari ini, mohon maaf lahir batin. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.